Perkenalkan, nama lengkap saya Fredrika Milameha, NIM 22132586, kelas A, semester 2, Prodi D3 Prekamedis. Sebagai tugas video pembelajaran anatomi fisiologi yang diberikan oleh Bapak Hendri Didi Harto, S.Kebnars, MPD. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, D3 Prekamedis dan Informasi Kesehatan. Anatomi sistem pencernaan. Pertama, pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencernakan makanan atau sistem yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkan untuk diserap oleh tubuh. Dengan kata lain, proses pencernaan yang terbentang mulai dari mulut sampai anus. Kedua, proses pencernaan. Proses pencernaan makanan dalam saluran pencernaan berlangsung dengan dua cara, yaitu yang pertama, sistem pencernaan secara mekanik, yang kedua, sistem pencernaan secara kimiawi. Sistem pencernaan secara mekanik adalah proses pengubahan dari bentuk yang besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses ini terjadi dengan bantuan gigi dan lidah, juga dengan otot lambung. Sistem pencernaan secara kimiawi adalah proses pengubahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Anatomi sistem pencernaan. Saluran pencernaan yang pertama, rongga mulut, 2 faring, esofagus, 4 lambung, 5 usus halus, 6 usus besar, 7 rektum, 8 anus. Organ tambahan, yang pertama gigi, yang kedua lidah, yang ketiga kandungan empedu, yang keempat hati, yang kelima pankreas, yang keenam kelenjar-kelenjar atau ludah, getah lambung, hati, pankreas atau getah usus. Saluran pencernaan yang pertama, rongga mulut. Rongga mulut adalah pintu awal masuknya makanan ke dalam tubuh kita. Karena itu, organ mulut memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sebagai salah satu bagian dari sistem pencernaan, ia merupakan pintu gerbang di mana di dalamnya terjadi proses kompleks yang dijalankan oleh fungsi gigi, kelenjar ludah, dan lidah. Fungsi rongga mulut sebagai bagian pertama dari saluran pencernaan, sumber sekunder respirasi, area manipulasi, suara untuk rasa. Rongga mulut ialah daerah tepat di belakang bibir yang memanjang ke atas tenggorokan. Fungsi rongga mulut. Yang pertama, pencernaan. Rongga mulut sendiri berfungsi sebagai bagian pertama yang berasal dari saluran pencernaan, sumber sekunder respirasi, area manipulasi, suara untuk berbicara, dan juga menjadi lokasi atau tempat untuk organ sensorik agar dapat membentuk rasa. Yang kedua, pemilihan makanan. Fungsi rongga mulut yang pertama adalah memiliki makanan dengan rasa. Makanan dengan rasa yang tidak menyenangkan atau buruk akan ditolak. Dalam memilih makanan, penglihatan dan bau memainkan peranan yang penting. Faktor sosial dan faktor fisiologi juga terlibat dalam memilih jenis makanan tertentu. Yang ketiga, penghalusan makanan. Setelah makanan berada dalam rongga mulut, maka akan dilakukan tindakan penguyangan untuk menghaluskan makanan. Gigi, lidah, dan pipi semua mengambil bagian dengan menghaluskan makanan secara fisik. Dan hingga menjadi potongan kecil, kerja enzim dalam rongga mulut akan mudah bekerja pada partikel makanan yang berukuran kecil. Yang keempat, pelumasan. Proses pelumasan dan pencernaan dalam rongga mulut dimulai hingga makanan menjadi potongan-potongan kecil. Yang kedua, faring atau tenggorokan. Faring dari bahasa Yunani pharynx adalah tenggorokan atau kerongkongan yang merupakan bagian dari sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Faring adalah tabungan fibromuskular yang terdapat persis di depan tulang leher yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan laring. Pada umumnya,
faring dibagi menjadi 3 bagian, yaitu faring nasal yang berhubungan dengan rongga hidung, faring oral yang berhubungan dengan rongga paru-paru, dan faring laryngel yang berhubungan dengan epiglottis dari laring serta menuju ke esophagus. Yang pertama, fungsi laring. Fungsi utama faring sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut hingga ke esophagus. Hubungan faring dengan rongga hidung dan laring ini membuat faring menjadi cukup penting dalam memproduksi suara serta memungkinkan manusia untuk bernapas. Diperlukan secara medis memasukkan makanan melalui hidung. Yang ketiga, esophagus atau kerongkongan. Esophagus atau kerongkongan adalah salah satu bagian dari organ pencernaan, yaitu sebuah tabung yang menghubungkan faring atau tenggorokan dengan lambung. Kerongkongan terletak antara trakea atau batang tenggorokan dan tulang belakang. Kerongkongan melewati bagian bawah leher, menembus diafragma hanya di sebelah kiri garis tengah dan bergabung dengan jantung atas ujung lambung. Pada orang dewasa, kerongkongan mempunyai panjang antara 25 cm. Saat seseorang menelan, dinding otot kerongkongan berkontraksi untuk mendorong makanan ke dalam perut. Kelenjar pada lapisan kerongkongan menghasilkan lendir yang membuat lorong lembab dan memfasilitasi menelan. Saat makanan bergerak ke kerongkongan, langit-langit lunak beserta jaringan mirip gelambir di bagian belakang mulut atau uvula terangkat ke atas dan menutup seluruh hidung, dan sewaktu makanan bergerak ke arah tutup perut trakea, epiglottis akan menutup sehingga makanan tidak masuk ke trakea dan paru-paru, tetapi makanan tetap masuk ke kerongkongan. Yang pertama, fungsi esophagus atau kerongkongan. Fungsi kerongkongan antara lain untuk menelan makanan, mencegah benda asing masuk ke perut, menghasilkan gerak peristaltik, dan mencegah laju cairan dari perut. Kerongkongan atau esophagus adalah organ pencernaan berbentuk menyerupai tabung berotot yang berfungsi membawa makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan mempunyai 3 bagian kompartemen, yaitu leher, dada, abdomen. Leher atau pars cervicalis, kompartemen dengan mempunyai panjang 5 cm, berada di antara trakea dan kolumna vertebralis. Yang kedua, struktur esophagus. Struktur esophagus atau kerongkongan tersusun atas 4 lapisan dinding, antara lain lapisan serasa adalah lapisan paling luar kerongkongan yang terdiri atas pembuluh darah, limfe, dan saraf. Bagian-bagian dalam esophagus. Dalam struktur jaringan esophagus, kerongkongan dibagi menjadi 3 bagian, di antaranya yang pertama, bagian superior 1/3 atas esophagus sebagai besar otot. Penyusun esophagus pada bagian superior adalah otot rangka, di mana otot rangka bekerja secara sadar atau bisa dikendalikan. Yang kedua, bagian tengah 2/3. Tengah esophagus yang terdiri dari otot campuran dari otot rangka dan otot halus. Yang ketiga, bagian inferior 3/3 bawah esophagus. Otot penyusun bagian inferior adalah otot halus atau tidak bisa dikendalikan. Empat, gaster atau lambung. Lambung adalah organ berotot yang ada di bagian kiri atau perut, atas perut, di antara kerongkongan dan usus kecil, berfungsi untuk mencerna makanan. Lambung merupakan organ terpenting pada sistem pencernaan untuk menguraikan dan mencerna makanan. Otot lambung terus berkontraksi secara menghasilkan enzim pencernaan dan asam lambung. Makanan yang telah dicerna oleh lambung akan dikirimkan ke usus kecil. Lambung tersusun atas 4 bagian, yaitu yang pertama, kardia, merupakan bagian lambung yang menerima makanan dari kerongkongan, letaknya ada di dekat sphincter kerongkongan bawah, yaitu katup yang memisahkan isi lambung dan kerongkongan. Yang kedua, fundus adalah
lengkungan di bagian atas lambung. Yang kedua, badan lambung adalah bagian tengah lambung. Yang keempat, pilorus adalah bagian bawah lambung yang berfungsi untuk mengeluarkan isi lambung ke usus kecil. Pilorus terhubung dengan sphincter pilorus atau katup yang memisahkan isi lambung dan usus kecil. Jenis-jenis penyakit lambung. Yang pertama, penyakit asam lambung. Penyakit asam lambung atau GERD terjadi saat makanan tidak langsung masuk ke lambung, namun malah naik kembali ke kerongkongan. Gejala utamanya adalah sensasi terbakar di dada. Yang kedua, ulkus lambung. Ulkus disebabkan oleh erosi yang merusak lapisan lambung. Ulkus dapat timbul akibat infeksi atau penggunaan obat yang tidak sesuai dosis. Penyakit ini dapat mengakibatkan nyeri perut dan pendarahan internal pada lambung. Yang ketiga, gastritis. Gastritis adalah peradangan lambung yang menyebabkan nyeri dan mual. Penyakit ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk konsumsi alkohol berlebihan, stres, penggunaan obat yang keliru, misalnya obat anti radang. Gastritis juga bisa terjadi karena bakteri H. pylori dan infeksi virus. Kanker lambung. Kanker terjadi saat ada sel ganas yang tumbuh di lambung. Kanker lambung dapat disebabkan oleh merokok, infeksi virus Epstein-Barr, dan terkena zat tertentu, seperti asbestos dan bahan industri batu bara dan karet. Jenis-jenis prosedur bedah lambung. Penyakit lambung biasanya dapat didiagnosa dan diobati dengan prosedur berikut. Yang pertama, endoskopi. Endoskopi adalah prosedur minim invasif untuk mendiagnosis serta mengobati penyakit lambung. Dokter akan memasukkan endoskop atau tabung lentur dengan kamera di ujungnya melalui mulut untuk melihat isi lambung tanpa membuat syarat besar pada perut. Yang kedua, bedah perut. Bedah perut terbuka perlu dilakukan untuk penyakit serius seperti kanker lambung, pendarahan internal pada lambung, dan ulkus yang pecah. 5. Usus halus. Usus halus atau intestinum tenue adalah organ dalam sistem pencernaan yang terhubung dengan lambung. Usus halus memiliki panjang hingga 6 meter dengan diameter 2,5 cm. Bagian ini merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan yang telah dicerna, kemudian diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Fungsi usus halus. Yang pertama, duodenum atau usus dus belas jari. Duodenum berfungsi memecahkan komponen dari lambung yang menjadi komponen yang lebih kecil sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Yang kedua, jejunum atau usus kosong. Digunakan untuk pencernaan dan penyerapan sebagai komponen terutama air, karbohidrat, protein, dan vitamin, serta komponen lipofilik. Yang ketiga, ileum atau usus penyerapan. Digunakan untuk menyerap garam, vitamin B, dan komponen nutrisi yang tidak diserap oleh jejunum. 7. Rektum. Rektum merupakan sebuah saluran yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum akan kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Rektum merupakan bagian distal dari usus besarnya yang dimulai dari setinggi carpus sacralis 3 rektum, dibagi menjadi 2 bagian diantaranya yaitu A. Rektum bagian bawah yaitu sepanjang 3-6 cm dari anal verge. B. Rektum bagian tengah yaitu sepanjang 6-10 cm dari anal verge. 8. Anus. Anus adalah pembukaan yang dilewati oleh kotoran bayi. Saat kotoran tersebut meninggalkan tubuh, anus inverporata terjadi ketika
tidak adanya pembukaan di ujung saluran pencernaan, atau tidak ada lubang di anus. Saluran pencernaan mungkin akan terakhir di dalam kantong tertutup di suatu tempat yang ada di dalam tubuh. Pertama, untuk melakukan proses defekasi. Defekasi adalah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Defekasi disebabkan oleh reaksi otot pada dinding rektum yang berpengaruh oleh sistem saraf. Otot yang bereaksi tersebut adalah otot sphincter. Yang kedua, mengatur keluarnya feses. Pada saat proses buang air besar, kita juga dapat mengatur pengeluaran feses sesuai keinginan. Yang ketiga, menahan BAB di saat tertentu. Rasa ingin BAB juga dapat ditahan ketika belum sempat pergi ke toilet. Hal ini dikarenakan ada kontraksi otot sphincter dan levator setelah menerima impuls dari otot. Otak mengeluarkan impuls tersebut ketika kita ingin menahan BAB. Organ tambahan 1. Gigi. Gigi merupakan organ sistem pencernaan yang terletak dalam rongga mulut. Gigi termasuk alat pencernaan mekanik karena berfungsi memotong, merobek, dan mengunyah makanan sebelum makanan tersebut masuk ke bagian pencernaan selanjutnya. Gigi mempunyai struktur padat dan keras untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Gigi tersusun atas 3 bagian utama, yaitu yang pertama, mahkota gigi atau puncak. Mahkota gigi yaitu bagian gigi yang tampak di luar. Lapisan ini terlihat berwarna putih karena diisi oleh struktur yang disebut email gigi. Setiap jenis gigi memiliki bentuk mahkota yang bervariasi. Yang kedua, lidah. Lidah ini merupakan salah satu organ yang termasuk ke dalam pencernaan, serta juga sebagai organ yang menunjang dari sistem pencernaan. Lidah ini memiliki fungsi sebagai indera pengecapan, yakni untuk memberikan rasa kepada tiap-tiap objek yang masuk ke dalam mulut. Fungsi lidah. Yang pertama, lidah memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang kedua sebagai indera perasa, yang ketiga sebagai organ pencernaan untuk mencerna dan menelan makanan, yang keempat sebagai organ yang berfungsi dalam proses berbicara. 3. Kelenjar saliva. Kelenjar saliva merupakan organ pada tubuh manusia yang berperan dalam sistem pencernaan. Kelenjar saliva yakni kelenjar yang mempunyai saluran sendiri. Pada organisme lain selain manusia, serangga contohnya kelenjar saliva berfungsi untuk memproduksi protein penting dalam tubuh. Fungsi kelenjar saliva. Ada fungsi kelenjar saliva yang diantaranya yaitu yang pertama, fungsi utama kelenjar saliva ialah untuk mensekreasi air liur saliva ke dalam rongga mulut untuk membantu melindungi mulut, mencerna makanan, membunuh bakteri, menjaga keadaan mulut. Yang kedua, mensekreasi enzim amilase, yaitu enzim yang berfungsi mengubah amino polisakarida menjadi maltosa disakarida. Yang ketiga, mempermudah proses mengunyah dan menelan. Yang keempat, mengontrol pH mulut. Yang kelima, membantu pergerakan lidah. Yang keenam, melindungi gigi dari keropos dan karang gigi. Yang ketujuh, mencegah dehidrasi mulut. Yang kedelapan, menjaga kelembapan bibir. 4. Kantong empedu. Kantong empedu merupakan kantong berbentuk sebuah alpukat yang terletak tepat di bawah lubus kanan hati. Kantong empedu memiliki bagian fundus, corpus infundibulum, dan kolum. Fundum berbentuk bulat. Corpus merupakan bagian terbesar dari kantong empedu. Kolum adalah bagian yang sempit dari kantong empedu. Empedu yang disekreasi secara terus-menerus oleh hati masuk ke saluran empedu yang kecil dalam hati. Fungsi empedu. Yang pertama, membantu dalam proses pencernaan lemak. Yang kedua, membantu proses absorb lemak. Yang ketiga, membantu pengeluaran limbah. Yang keempat, membantu menghilangkan racun dari hati. 5. Pankreas.
Pankreas adalah organ aksesoris pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi endokrin, serta menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin. Pankreas terletak pada kuadran kiri atas abdomen atau perut dan bagian kaput atau kepalanya menempel pada organ duodenum. Produk enzim akan disalurkan dari pankreas ke duodenum melalui saluran pankreas utama. Fungsi pankreas. Pankreas adalah kelenjar yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksokrin dan menghasilkan hormon atau fungsi endokrin. 6. Hati. Hati adalah organ terbesar dalam sistem pencernaan yang memiliki banyak fungsi, dikenal pula sebagai liper. Organ ini tak hanya membantu jalannya proses pencernaan, tapi juga berperan dalam sistem peredaran darah dan berbagai mekanisme lainnya dalam tubuh Anda. Berbeda dengan lambung dan usus yang merupakan bagian dari saluran pencernaan, hati adalah organ aksesori atau pelengkap pada proses pencernaan. Hati pun bekerja dengan sistem lain, seperti kantong empedu, persarapan, pembuluh getah benih, usus, dan masih banyak lagi. Fungsi hati. Yang pertama, fungsi hati sebagai metabolisme karbohidrat. Yang kedua, fungsi hati sebagai metabolisme lemak. Yang ketiga, fungsi hati sebagai metabolisme protein. Demikian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!